Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia, punya Bapa seperti Engkau. Biar saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Jalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia, Tuhan, kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Allah yang setia. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada menyertaiku, Yesus. Kau ku sembah, haleluya. Oh, ku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Yesus. Kau Tuhan yang ku percaya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada kesempatan saat ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, menaikkan rasa syukur kami betapa kami punya Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah buat atas hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu,
kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari-hari ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, kita bisa kembali merayakan Natal, sekalipun mungkin tidak semeriah seperti dulu-dulu karena situasi kondisi kita tidak memungkinkan, tapi saya mau katakan kita tetap bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Nah, pada saat ini kita akan kembali melihat bagian firman Tuhan. Saudara perlu ketahui bahwa gembala-gembala lah yang paling pertama mengetahui tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, dalam hati saya luar biasa sekali para gembala-gembala. Mereka adalah pribadi yang pertama yang mengetahui tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa mereka itu begitu istimewa? Mereka adalah hanya gembala biasa, manusia biasa seperti kita. Dan saya percaya kalau gembala-gembala itu begitu istimewa di hadapan Tuhan, saya percaya saya dan saudara pun akan menjadi pribadi yang istimewa dalam pandangan Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin membawa kita untuk melihat kenapa gembala itu begitu spesial di mata Tuhan. Mereka begitu istimewa di hadapan Tuhan. Padahal mereka hanya sebagai seorang gembala yang mengembalakan kawanan domba. Tetapi firman Tuhan mencatat mereka adalah pribadi yang istimewa. Kenapa saya katakan pribadi yang istimewa? Karena mereka adalah pribadi yang paling pertama mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus. Mereka pribadi yang istimewa dalam pandangan Tuhan. Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Saudara, ketika malaikat Tuhan membawa kabar sukacita kepada para gembala-gembala bahwa akan lahir seorang juru selamat, respon mereka adalah ayatnya yang ke-15, mereka itu begitu meresponi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Mereka begitu meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kenapa gembala-gembala itu begitu istimewa dalam pandangan Tuhan? Karena mereka meresponi pesan Tuhan itu dengan benar. Setelah mereka mendengar bahwa Yesus dilahirkan, firman Tuhan mencatat, dikatakan bahwa marilah kita pergi ke Betlehem. Saudara, mereka tidak bertanya-tanya benarkah berita yang disampaikan oleh malaikat itu, atau berkata satu dengan yang masa sih, tetapi respon mereka itu mereka yakini bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar adanya, sehingga mereka berkata, mari kita pergi melihat apa yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, saya mau katakan, hari-hari ini Tuhan mencari pribadi yang mau meresponi suara Tuhan.
Engkau mau hidupmu istimewa dalam pandangan Tuhan. Responi dengan benar setiap pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Entahkah itu lewat firman Tuhan, entahkah itu lewat peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena gembala-gembala itu begitu istimewa dalam pandangan Tuhan. Rupanya karena mereka meresponi pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang menangkap setiap firman Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bergembira tanpa meragukan setiap pesan Tuhan. Karena saya percaya setiap pesan Tuhan yang disampaikan bagi saya dan saudara itu akan menguatkan, akan menolong kita menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita mulai meresponi dengan benar setiap firman yang kita dengar. Kita mulai meresponi dengan hati yang bersyukur setiap teguran Tuhan, setiap nasihat yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Karena saya sungguh percaya hari-hari ini Tuhan akan pakai pribadi yang mau meresponi dengan benar setiap perkataan Tuhan. Biar firman Tuhan saat ini akan terus menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Respon kita yang benar akan pesan Tuhan, respon kita yang benar akan suara Tuhan akan menentukan masa depan kita di waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Jadikan kami pribadi seperti seorang gembala-gembala yang meresponi suara Tuhan dengan benar tanpa keraguan. Biar setiap kami menjadi pribadi yang terus meresponi dengan benar setiap firman Tuhan yang kami dengar. Karena kami sungguh percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan akan terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.